Selamat pagi anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Untuk pertemuan ke-12 kali ini, kita masih tetap pada tema minggu lalu, yaitu hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen. Namun, bersama dengan Ibu Sondang Ria Mauta Barat, kita akan membahas subtema baru, yaitu mengenali janji Allah. Apa dan bagaimana janji Allah? Kita akan kupas satu persatu. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Dari pagi kami membuka mata kami hingga saat ini Engkau memberkati kami. Terpuji namamu ya Allah. Sebentar kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah yang boleh memberkati kami dengan hikmat sehingga kami boleh memahami apa maksud firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa subtema atau judul yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenali janji Allah. Nah, untuk kompetensi dasar masih sama dengan minggu lalu. Yang pertama, mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Dan yang kedua, membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, tujuan pembelajaran kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-31 sampai Mazmur pasal yang ke-40, menjelaskan tentang janji Allah. Oke, nah, mengenali janji Allah. Seluruh firman Tuhan adalah perjanjian. Mengapa? Karena Allah kita sendiri yang telah mengikat dirinya dengan perjanjian kepada manusia. Ketika terjadi air bah, maka setelah itu Allah berjanji tidak akan lagi membuat air bah. Allah berjanji. Nah, di sini mengapa Allah berjanji? Ada banyak isi firman Tuhan yang merupakan janji Allah kepada manusia. Mengapa Allah berjanji? Ada 3 hal yang Tuhan ajarkan mengenai janji. Antaranya, yang pertama, kualitas dari janji Allah tidak pernah mengalami penurunan. Mengapa? Dari dahulu, sekarang, sampai masa yang akan datang, janji Allah tetap kepada manusia, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Namun manusia sering mengingkari janji. Seiring dengan kemajuan teknologi, ada HP. Sebelumnya mereka sudah berjanji ketemu jam 7 misalnya. Jam 7 malam. Namun karena ada HP, dengan gampangnya dia undur janjinya ke mungkin jam 8 malam. Atau jam 9 malam. Kemudian, misalnya ketika diberikan tugas oleh guru, siswa berjanji bahwa dia akan mengerjakan tepat waktu. Namun, si siswa tersebut mengingkari kembali janjinya. Disinilah letak perbedaan janji Allah dengan janji manusia. Janji Allah itu pasti, ya dan amin. Namun manusia sering mengingkari janji. Yang kedua, tujuan dari janji Tuhan, kamu buka Alkitab kamu di rumah, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keempat adalah. Yang di sini tujuan dari janji Allah itu ada 2. Yang pertama, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi
mengambil karakter serupa dan segambar dengan Allah. Di sini tujuan dari janji Allah itu agar kita belajar tahap demi tahap, perlahan-lahan mempelajari karakter atau sifatnya Allah, agar semakin hari kita semakin dewasa imannya, kita semakin baik sikapnya, kita semakin menuruti, melaksanakan apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Allah ingin kita meneladani Allah itu sendiri. Dia ingin kita mengambil gambar atau karakter serupa dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Bukan wajahnya yang sama persis, kembar bukan. Namun Allah lebih menginginkan kita meneladani karakter-karakter Allah yang menepati janji. Yang kedua, supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi tujuan dari janji Allah menyelamatkan manusia agar kita tidak mati di dalam dosa. Agar kita menghindari yang namanya hawa nafsu duniawi yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Jadi tujuan dari janji Allah itu adalah menyelamatkan, bukan membinasakan kita, namun menyelamatkan kita dari dosa. Oke? Nah, jadi hal yang ketiga yang Tuhan ajarkan mengenai janji, yaitu cara menikmati janji Tuhan itu sendiri. Ada dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yaitu singkatnya di sini, kamu baca di rumah silahkan. Dengan menambahkan kebajikan, pengetahuan, dan juga kesalehan dalam keluarga, pergaulan, pendidikan, pekerjaan, perkataan, tingkah laku, dan segala aspek kehidupan kita. Tujuannya agar apa? Agar kita hidup berkenan senantiasa kepada Allah. Jadi Allah menginginkan cara kita menikmati janjinya adalah kita mempraktekkan yang namanya kebajikan yang sudah Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Melakukan kebajikan kepada sesama. Kemudian memiliki pengetahuan yang baik akan firman Allah. Dan juga kesalehan. Kesalehan artinya taat beribadah. Itu harus kita tunjukkan baik di dalam keluarga, baik di dalam pergaulan, baik dalam sekolah kita, baik dalam pekerjaan kita, baik melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, dan segala aspek kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Menjelaskan tentang janji Allah sebagaimana tertuang dalam Mazmur pasal yang ke-31 sampai Mazmur pasal yang ke-40. Silahkan kamu baca di rumah. Mazmur pasal yang ke-31, Mazmur pasal 32, 33 sampai 40. Nah, di sini ada 3 ibu ringkas janji Allah kepada orang yang mau taat kepadanya. Yaitu yang pertama, dalam Mazmur pasal 34 ayat 10, demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, di sini janji Allah kepada orang yang takut akan Tuhan adalah kita hidupnya tidak akan berkekurangan, akan selalu berkecukupan. Itu janji Allah yang pertama dalam Mazmur pasal 34.
Kemudian, dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi, Allah berjanji kepada orang yang benar-benar 100% menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Allah berjanji maka Allah akan bertindak kapanpun kita membutuhkannya. Kapanpun kita membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah akan bertindak. Yang ketiga, janji Allah terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya, maka Allah tidak akan pernah berpaling kepadanya. Tidak akan pernah berpaling kepada orang-orang yang percaya 100% kepada Allah. Allah akan setia. Maka setialah kepada Allah. Maka Allah pun akan setia kepada kita. Oke. Nah, kita sampai kepada kesimpulan, Allah kita adalah Allah yang mengikat dirinya dengan perjanjian kepada manusia. Janji Allah adalah ya dan amin. Artinya janjinya pasti dan tidak pernah surut. Allah tidak pernah membuat hidup kita berkekurangan. Dia juga akan bertindak menolong kita jika hidup kita berada dalam bahaya. Maka dari itu, mari percaya saja kepada janji Allah. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Allah buat sapaan firman-Mu yang mengajarkan tentang janji-janji-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah menggenapi janji-Mu melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan melalui janji Allah kami boleh belajar untuk berjanji setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.